Halo, selamat eh, berakhir pekan rekan-rekan Unsia di manapun berada. Kembali bersama saya yang akan mencoba mempresentasikan soal ataupun UTS yang diberikan oleh Ibu Cian ya. Sebenarnya ini lebih kepada project yang telah dikerjakan ataupun tugas proyek yang diberikan oleh Bu dosen kepada kita sebagai mahasiswa yang tinggal hanya mempresentasikannya saja di UTS ini ya, di mata kuliah pemrograman PLSQL seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya seperti biasa ya. Oke, oke, oke. Eh, Perkenalkan, nama saya Eridoni Pasaribu. Saya tinggal di Depok ya. Eh, Latar belakang saya lulusan dari D3 Telekomunikasi dan saya melanjutkan studi program program apa namanya PJJ S1 di Unsia ya Informatika. Saat ini adalah yang mau saya presentasikan di mata kuliah ICT Literasi ya dengan Ibu dosen Dian Ramadona Hasol Hasoltini Eskom Mkom seperti itu ya di Universitas Cyber Asia. Oke, sebelum saya mulai sebenarnya saya saat ini sedang bekerja ya di salah satu perusahaan IT konsultan di mitra integrasi grup Metro Data ya sebagai IT product manager seperti itu kira-kira. Sebenarnya ini salah satu mata kuliah yang agak sulit ya memang karena sama sekali bukan basically saya ya, tapi saya mencoba untuk bisa memahami, mencoba untuk belajar dari apa yang diberikan oleh ibu kita dosen Tian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkenalan singkat ini. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf kepada rekan-rekan yang apa namanya yang dimana saya tidak bisa join ya dalam pembuatan tugas project dan juga UTS yang berkelompok seperti itu karena memang keterbatasan waktu, saya yang memang tidak ada waktu untuk apa namanya untuk bisa mengerjakan secara berkelompok nih seperti itu. Yang mengingat memang banyak waktu di akhir tahun seperti ini, deadline yang banyak seperti itu, tugas-tugas kantor dan sehingga memakan menyita waktu saya untuk bisa belajar secara berkelompok ataupun mengerjakan tugas ataupun UTS secara berkelompok. Kiranya teman-teman yang mengerjakan tugas dan UTS-nya berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Baik, kita mulai aja. Oke, diingatkan kembali proposal tugas pemrograman PLSQL itu saya ambil itu sistem informasi penjualan berbasis web ya teman-teman. Sebenarnya sih ini bukan hal yang baru ya, tapi sebenarnya ini penjualan ini atau jual beli berbasis web ini eh, booming ketika di masa pandemi atau COVID. Nah, itu dan ini tidak lepas sampai sekarang seperti itu ya. Eh, dan sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat awam pada umumnya seperti itu. Makanya saya ambil judul ini seperti itu ya, yang sangat membantu masyarakat dalam berbisnis juga, dalam melakukan transaksi juga seperti itu. Oke, penjualan berbasis web. Apa sih penjualan berbasis web ini? Nah, penjualan berbasis ini salah satunya itu seperti sistem e-commerce ya. E-commerce itu apa gitu kan? Sistem penjualan yang berbasis online, yang dimana penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa datang langsung ke toko setempat seperti itu. Jadi teman-teman, eh,
e-commerce ini banyak kita temukan pada saat sekarang. Salah satu e-commerce yang paling besar itu seperti apa ya, Tokopedia seperti itu ya, Tokped, Shopee, dan jual beli berbasis web pada umumnya banyak sekali ya kita temukan sekarang gitu. Di dalam web itu tentu ada yang namanya jual beli, ada namanya penawaran spesial dan diskon yang ditawarkan secara online gitu loh, tanpa kita bertatap muka, tanpa kita uh, apa namanya bertemu langsung dengan orang, bisa langsung mendapatkan harga diskon di dalam web tersebut seperti itu. Oke, apa sebenarnya menjadi latar belakang dibuatnya penjualan web ini? Apa yang menjadi latar belakang? Seperti yang kita lihat di dalam layar kita ini, apa namanya, ada beberapa yang menjadi latar belakang ini pada umumnya ya, latar belakang dibuatnya penjualan berbasis web ini. Salah satunya aksesibilitas global seperti itu, yaitu ingin berusaha untuk mencapai pasar global seperti itu ya, bersaing lah tentunya ya. Terus yang kedua, efisiensi operasional. Ini sangat sangat umum sebenarnya efisiensi operasional ini, yang dimana ketika kita membuat satu website berbasis web dalam penjualan, tentu operasional kita itu sangat kecil, bisa kita tekan dari sisi resource, dari sisi device, dari sisi apapun ditekan. Cukup kita kembangkan web, orang hal tersebut sudah bisa menjalankan bisnis seperti itu ya. Peningkatan layanan pelanggan. Oke, peningkatan layanan pelanggan ini apa namanya, menjelajahi orang-orang yang tadinya tidak bisa datang ke toko itu bisa melakukan transaksi seperti itu. Jadi dari hal yang paling terkecil pun para pembuat layanan-layanan yang berbasis web itu sudah menyentuh di kalangan terbawah sekalipun seperti itu ya. Oke, manajemen inventaris yang lebih baik. Nah, manajemen inventaris yang lebih baik ini tentu akan menjadi assetting yang lebih tertata rapi, dan tidak tidak apa namanya ya, tidak tidak sembarangan seperti itu. Jadi sudah lebih rapi manajemen inventaris atau assettingnya seperti itu. Analisis data. Nah, ketika kita sudah bicara layanan berbasis web, tentu ini tidak lepas yang namanya analisis data yang bisa dikolek secara sistem, yang bisa didapatkan secara real time, yang dimana data itu sudah berbasis sistem yang lebih akurat daripada manual seperti itu ya. Terus keamanan dan keandalan. Kita tahu butuh secure lah yang lebih tinggi dalam sistem berbasis web ini. Tentunya dengan teknologi sekarang, web ini bisa kita buat lebih baik lagi, dan tentu profil orang yang mendaftar di web itu keamanaannya terjaga seperti itu ya. Terus adaptasi terhadap perubahan teknologi. Nah, penjualan web berbasis web ini tentu harus beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang ada, baik dari sisi firmware apapun yang apa namanya, yang up to date. Dari sisi Microsoft juga harus up to date. Nah, kompetisi di era global. Apa sih itu maksudnya kompetisi di apa namanya, di era global seperti itu? Nah, di berbasis web ini harus berani dalam apa namanya, dalam maju di dunia internasional ya seperti itu. Jadi harus mampu mengembangkan webnya keluar seperti itu ya. Yang dimana adalah tidak hanya menjaring kalangan lokal seperti itu. Oke,
Metode apa saja yang dilakukan dalam dalam penjualan berbasis web ini? Oke, metode metode yang dilakukan itu tentu ada yang namanya studi pendahuluan. Oke. Sebelum mengerjakan uh, web berbasis penjualan ini, tentu ada yang namanya studi pendahuluan. Apa itu studi pendahuluan? Terus studi pendahuluan ini kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang sedang berjalan sekarang ini. Kita harus bisa melakukan analisis kebutuhan apa di pasar sekarang ya, seperti itu. Nah, bisa juga kita harus bisa mengidentifikasi masalah yang ada, yang datang gitu ya. Terus itu analisis persyaratan. Nah, analisis persyaratan ini apa ya? Kita harus bisa melakukan wawancara ataupun melakukan kuesioner ya kepada pemangku kepentingan, seperti itu ya, pada pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mengkolek informasi-informasi yang akan kita buat, seperti itu. Terus model proses bisnisnya seperti apa, kita harus bisa menggambarkan model bisnis apa yang akan kita buat di web ini ya, seperti itu. Jadi tidak monoton, itu desanya lebih baik tentunya gitu. Oke, pemilihan teknologi ya, tadi sudah kita bahas sebagai desain ya, tentu harus lebih menarik. Terus fitur sistem itu tentu fitur-fiturnya mudah dipahami user penggunanya, seperti itu ya. Desainnya juga, pemilihan teknologi. Nah, pemilihan teknologi kita jangan sampai salah ya. Pemilihan teknologi ini bahasa pemrograman apa yang akan kita pakai, seperti itu, dan frameworknya apa, terus yang sesuai dengan database yang akan kita lakukan gitu. Jangan sampai salah ya. Semakin sesuai dengan kemampuan kita. Ada juga sih berbasis web yang masih personal, ada yang memang yang sudah corporate ya, yang sudah memang besar gitu ya. Tapi kalau untuk berbasis personal itu, penjualan yang membuat berbasis web, saya pikir jangan terlalu tinggi-tinggi ya untuk teknologinya, karena memang jika ingin merintis suatu web itu sebaiknya kita mencoba teknologi yang memang sesuai dengan costing kita juga, seperti itu ya. Nah, implementasi itu kita harus juga lebih baik tentu ya, sebelum web itu diluncurkan ataupun di on air kan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu evaluasi dan pemeliharaan. Setelah kita lakukan peluncuran berbasis web, tentu kita harus ada evaluasi, yang dimana apa saja kekurangan, apa saja yang harus kita tambahi fitur-fitur di dalam web tersebut, serta pemeliharaannya. Nah, maintenance ini yang lebih penting untuk terakhir ya, dalam menjalankan operasional sehari-hari, seperti itu. Oke, apa yang ingin dicapai dalam pembuatan penjualan berbasis web ini? Tentu website yang dapat diakses oleh pengguna ya, lebih kepada pengguna itu cepat mendapatkan mendapatkan apa yang dia cari gitu, user friendly lah ya, lebih tepatnya user friendly gitu. Terus website yang menampilkan informasi dan produk dan layanan yang lebih jelas ya, lebih jelas, akurat gitu, tidak bertele-tele, jadi apa yang dia cari langsung bisa ditemukan, seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah penjualan berbasis ini memerlukan database? Tentu sangat butuh sekali ya teman-teman ya. Dasarnya itu tentu database. Back end-nya ataupun pondasinya tentu harus menggunakan database. Nah, di sini saya mencoba
membuat apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan yang dari mata kuliah ini, yaitu database saya menggunakan yang namanya MySQL ya. Nah, di sini kita coba lihat ada yang namanya DB penjualan barang, seperti gambar sudah tayang di layar ya. Ada yang namanya barang, konsumen, pembelian, penjualan, detail, DB supplier itu sampai user gitu ya. Ini ada tabel yang di dalamnya sudah di dalam aplikasi MySQL gitu. Ada di sini juga saya screenshot TB barang ya. Sangat sederhana juga sebenarnya ya. Ada TB konsumen seperti itu. TB konsumen ini ada kode-kode konsumen, ada nama, alamat, telepon, nama email, semua harus jelas dan rapi dan tersusun rapi seperti itu ya. Terus ada namanya TB pembelian gitu, ID, non faktur, tanggal, nama supplier, kode barcode, dan stok barang itu harus ada tuh. Nah, di sini ada juga saya screenshot TB penjualan dan TB penjualan detail gitu ya. Teman-teman ya, bisa kita lihat seperti gambar sudah saya screenshot, ada ID, kode, tanggal, ID konsumen, terus pembayaran gitu ya. Kembali gitu kalau di penjualannya ada juga kode penjualan, ID, barcode, jumlah, diskonnya harus ada jelas ya. Diskon karena itu juga nanti akan ditampilkan di webnya gitu. Potongan harga gitu ya, total gitu. Terus juga di sini ada TB supplier dan user seperti gambar sudah kita lihat ya di layar gitu. Sederhana, ini adalah tabel-tabel sederhana yang akan nanti muncul di webnya seperti itu. Nah, ini seperti apa tampilan program yang telah dibuat di MySQL tadi. Nah, ini ada kita lihat tampilan awal itu tentu memasukkan username dan password. Nama saya sendiri ya. Nah, sebelah kanan itu ada itu ketika kita sudah login seperti inilah dasar ataupun apa namanya template ya, template wallpapernya seperti itu ketika sudah masuk gitu. Dan ini bisa lebih didesain, ini kan namanya kita mencoba buat program sederhana aja kan gitu. Nah, seperti apa tampilan web data konsumen dan data supplier? Nah, tampilannya seperti ini ya, kita pilih gitu. Nah, sangat sederhana gitu ya, dasar-dasar. Nah, ini ada transaksi pembelian tampilannya gitu ya, tinggal kita pilih apa yang kita inginkan seperti itu penjualan barang gitu ya. Apakah ada jadwal timeline dalam penelitian ini? Tentu. Dalam melakukan project itu tentu harus tidak lepas yang namanya timeline penelitian. Kita harus bisa menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita buat sampai target apa yang akan kita lakukan seperti itu. Di sini ada saya buat beberapa timelinenya sampai di pembuatan laporan seperti itu. Dari analisis kebutuhan, studi, pengumpulan data, implementasi dan pembuatan laporan seperti itu. Mungkin ini present saya ya, ataupun slide terakhir yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Saya tahu banyak rekan-rekan yang mungkin lebih skillnya lebih memang di bidangnya database ya, ataupun yang memang mahir di dalam SQL. Saya pikir butuh pembelajaran lebih dari rekan-rekan yang memang lebih mahir di bidang SQL yang memang secara teknikal ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi yang mempelajarinya, bagi yang menontonnya, dan kiranya bisa memberikan masukan juga di YouTube saya apa yang harus dipelajari seperti itu ya, karena memang SQL ini butuh skill khusus ya di bidangnya yang memang bisa fokus seperti itu. Kebetulan saya juga memang tidak fokus di bidang ini, sudah sangat lama sekali saya tidak bisa mengerjakan yang berhubungan dengan apa namanya SQL ya. Dan saya dengan sangat bersyukur bisa belajar kembali dari ujian ya, walaupun sebenarnya ini bukan di dalam dunia pekerjaan saya sangat tidak ada lagi saya melakukan hal-hal seperti teknikal seperti ini ya, karena saya sudah ada di level manajemen yang lebih kepada manage
sistem IT itu sendiri seperti itu. Dan saya berharap teman-teman usia yang sedang melakukan tugas ini ataupun present UTS ini dapat dengan berjalan baik dan lancar. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasikan UTS ini kepada Ibu Cian. Saya mohon maaf, biarlah kiranya ke depan lebih baik lagi dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Ibu Cian sendiri. Dan salam sehat selalu buat Bu Cian, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak.